Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rafia Hidayasya, NIM 210222032 dari Reguler A kelas 1. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang materi kinerja organisasi. Baik, adapun materi yang pertama yaitu pengertian kinerja organisasi. Yang pertama, pengertian kinerja. Kinerja merupakan sebuah kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari kata dasar kerja yang berarti hasil kerja. Kinerja pada dasarnya merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Adapun beberapa definisi kinerja menurut para ahli. Yang pertama yaitu Stoner 1978. Dalam bukunya Manajemen mengemukakan bahwa kinerja adalah fungsi dari motivasi, kecakapan, dan persepsi peranan. Adapun yang kedua yaitu dari Bernardin dan Russell 1993 mendefinisikan kinerja sebagai pencatatan hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu. Adapun pendapat selanjutnya yaitu dari Handoko dalam bukunya Manajemen Personalia dan Sumber Daya mendefinisikan kinerja sebagai proses di mana organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. Adapun yang terakhir yaitu John Whitmore 1997 dalam buku Coaching for Performance mengemukakan bahwa kinerja adalah pelaksanaan fungsi-fungsi yang dituntut dari seorang atas suatu perbuatan, suatu prestasi, suatu peranan umum, keterampilan. Adapun poin selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja baik hasil maupun perilaku kerja. Di antaranya yaitu ada 8. Yang pertama, kemampuan dan keahlian. Yang kedua, pengetahuan. Yang ketiga, rancangan kerja. Yang keempat, kepribadian. Yang kelima, motivasi kerja. Yang keenam, kepemimpinan. Yang ketujuh, budaya organisasi. Dan yang kedelapan atau yang terakhir yaitu lingkungan kerja. Materi selanjutnya yaitu pengertian organisasi. Organisasi adalah kesatuan atau susunan yang terdiri atas bagian-bagian dalam perkumpulan untuk tujuan tertentu atau kelompok kerjasama antara orang-orang untuk mencapai tujuan bersama. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah 2 orang atau lebih yang bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan. Poin selanjutnya yaitu dalam organisasi terdiri dari berbagai unsur diantaranya yaitu yang pertama manusia, yang kedua pekerjaan, yang ketiga teknologi, yang keempat lingkungan, yang kelima sasaran atau tujuan, yang keenam struktur organisasi, yang ketujuh tempat kedudukan. Pengertian kinerja organisasi. Kinerja organisasi adalah kemampuan melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada organisasi dengan sebaik-baiknya guna mencapai sasaran yang telah disepakati. Jadi di sini bukan hanya menitik beratkan pada pencapaian tujuan belaka, melainkan juga pada proses mengelola sub-sub tujuan dan hasil evaluasinya. Kondisi intern organisasi, pengaruh lingkungan luar, dan tenaga kerja atau pihak-pihak yang terlibat. Baik, adapun materi kedua yaitu organisasi berkinerja tinggi. Adapun ciri-ciri utama organisasi berkinerja tinggi yaitu yang pertama, organisasi berkinerja tinggi mempunyai arah yang jelas untuk ditempuhnya. Yang kedua yaitu manajemen yang berhasil menjadikan organisasi berkinerja tinggi selalu berupaya agar dalam organisasi tersedia tenaga berpengetahuan dan keterampilan tinggi serta oleh semangat kewirausahaan.
Yang ketiga yaitu pada organisasi berkinerja tinggi, para manajernya membuat komitmen yang kuat pada suatu rencana aksi strategik, yaitu rencana aksi yang diharapkan membuahkan keuntungan finansial yang memuaskan dan yang menempatkan organisasi pada posisi bersaing yang dapat diandalkan. Yang keempat yaitu organisasi suatu perusahaan berkinerja tinggi adalah hasil dan memiliki kesadaran yang tinggi tentang pentingnya efektivitas dan produktivitas yang meningkat. Adapun yang kelima yaitu salah satu sifat penting yang dimiliki oleh para manajer yang berhasil ialah kesediaannya membuat komponen yang mendalam pada strategi yang telah ditentukan dan berupaya bersama seluruh komponen organisasi lainnya agar strategi tersebut membuahkan hasil yang diharapkan. Selanjutnya yaitu materi ketiga, meningkatkan kinerja organisasi. Sebuah organisasi tidak bisa hanya berputar pada putaran yang sama, namun harus keluar dari arena putaran untuk membuat putaran yang lainnya. Ada 5 kunci dalam meningkatkan kinerja organisasi, diantaranya yang pertama yaitu kehususan. Para karyawan atau anggota membutuhkan spesifikasi. Yang kedua yaitu konsistensi. Informasi sebaiknya tidak saling bertentangan. Adapun yang ketiga yaitu waktu yang tepat. Umpan balik sebaiknya segera diberikan agar karyawan termotivasi memperbaiki. Yang keempat yaitu komunikasi yang efektif. Komunikasi adalah suatu proses di mana seorang atau kelompok yang menyampaikan pesan kepada satu dengan yang lain dan mendapat balasan dari pihak yang menerimanya. Yang kelima yaitu niat baik dan kerjasama. Antara pihak atasan dan bawahan perlu adanya niat baik dan kerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Poin selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi. Kinerja dalam lingkup organisasi adalah hasil kerja yang telah dicapai oleh suatu organisasi dalam melakukan suatu pekerjaan dapat dievaluasi tingkat kinerjanya. Berhasil tidaknya tujuan dan cita-cita dalam organisasi tergantung bagaimana proses kinerja itu dilaksanakan. Kinerja organisasi tidak lepas dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi. Yang pertama, teknologi yang meliputi peralatan kerja dan metode kerja yang digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi. Semakin berkualitas teknologi yang digunakan, maka akan makin tinggi tingkat kinerja organisasi tersebut. Yang kedua yaitu kualitas input atau material yang digunakan oleh organisasi. Yang ketiga yaitu kualitas lingkungan fisik yang meliputi keselamatan kerja, penataan ruangan, dan kebersihan. Yang keempat yaitu budaya organisasi sebagai pola tingkah laku dan pola yang ada dalam organisasi yang bersangkutan. Yang kelima, kepemimpinan sebagai upaya untuk mengendalikan anggota organisasi agar bekerja sesuai dengan standar dan tujuan organisasi. Yang keenam yaitu pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi aspek kompensasi, imbalan, promosi, dan yang lainnya. Meningkatkan kinerja dalam sebuah organisasi atau instansi pemerintah merupakan tujuan atau target yang ingin dicapai oleh organisasi dan instansi pemerintah dalam memaksimalkan suatu kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Cukup sekian presentasi dari materi kinerja organisasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.